Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, halo subscriber. Ketemu lagi dengan gua Arif di vlog Arif Malik Channel. Kali ini gua mau review mobil Agya tahun 2015. Jadi mobil ini sekarang udah 5 tahun ya. Sekarang tahun 2020. Gua mau review apa aja kelebihan dan kekurangannya setelah Agya dipakai 5 tahun. Oke, saksikan terus. Oke teman-teman, jadi ya secara singkat dari Agya ini pertama kali diproduksi di Indonesia itu tahun 2012 dan diluncurkan di Indonesia itu tahun 2013. Ya, ada beberapa varian dari Agya ini, yaitu ada dari tipe E, tipe G, dan TRD. Dan yang mau gua review sekarang ini adalah tipe TRD. Jadi ini adalah tipe tertinggi di zamannya ya. Ya sekarang juga masih tipe tertinggi ya. Cuma ini belum facelift. Jadi ini tahun 2015. Bentuknya seperti ini ya. Nah, Agya sendiri, kata Agya, jadi teman-teman, kata Agya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah cepat ya. Jadi mobil ini memang desain untuk city car ya, LJGC ini ya. Nah, gue review dulu bagian eksteriornya. Oke, jadi kalau tipe TRD ini yang membedakan dengan tipe yang lain itu adalah yang signifikan itu adalah body kit di sini. Ya, jadi body kit di sini, di sebelah depan sini, terus yang di belakang, di samping sini juga ya. Di samping sini ini ada body kitnya, terus di belakang juga ada body kit. Dan di sini juga ada tulisan nih ya, tulisan TRD. Ini mempertegas bahwasanya memang ini tipe tertinggi di kelasnya, TRDS. Nah, itu bagian luarnya. Terus juga udah ada ini ya, apa, untuk talang akhir ini ya, sudah ada ininya. Terus untuk spion juga di sini udah ada lampunya untuk lampu senya, dan juga di sini juga udah otomatis ya. Nanti kita tes dari dalam. Cuma sayangnya ini belum. Nah, ini masih manual ya, seperti ini. Ini belum otomatis, ini manualnya. Nah, untuk tipe tertingginya ini sudah menggunakan pelek racing. Nanti juga ban serepnya juga pelek racing. Nanti kita cek ya. Nah, setelah gua make kurang lebih sih, ini gua udah make setahun ya, setahun gua make ini. Yang sering banget gua alamin itu adalah di bagian sini nih ya. Di bagian apa, bumper ini gue udah berapa kali ini nyangkut ya, karena memang rute gue kalau jalan rumah gue itu agak sedikit rusak. Terus ini kan map apa agak ceper ya. Cuma cepernya Agya ini masih ceper Brio ya. Brio atau Jazz itu lebih ceper dari Agya. Nih ya, ini beberapa kali gue mentok kena batu juga pernah ini. Ini belum gue benerin, udah biarin dulu aja. Ini yang sering banget kalau lo lihat Agya, pasti bagian sini kanan kiri itu pasti sering banget nyoplok gitu ya, buka sininya nih. Karena di sini cuma bracket aja ya, bracketnya juga itu plastik ya, makanya gampang rusak menurut gue ini. Bagian sebelah depan ini, bumper depan ini. Oke, berikutnya kita lihat bagian depan sini. Oke, dan untuk bagian depan sini, ini ya, ini lampunya. Ini lampunya belum LED ya, lampunya belum LED. Di sini udah ada lambang Toyotanya. Terus wipernya juga ini dua, walaupun LCGC, cuma kalau Agya ini memang tidak ada door gridnya ya, walaupun LCGC itu juga sama. Jadi fitur-fiturnya yang ada di Agya itu hampir sama dengan yang lain, walaupun ini LCGC, cuma fiturnya juga lengkap. Wipernya kedua ya, nggak satu. Dan belakang juga ada wipernya. Terus di sini juga ada grillnya nih, cuma ini masih plastik ya. Jadi bumper semua ini plastik ya, bumpernya semua ini plastik. Untuk tipe TRD ini ya, depan sini udah ada fog lampnya, kanan kiri ini
sama itu ya depan situ. Nah cuma ini tambahan ya, kalau bawahnya nggak ada ini chrome tambahan yang depan ini ya. Ini body kit depannya jadi lebih sporty ya. Kalau yang untuk tipe G itu nggak ada body kitnya, yang mendirikan seperti itu. Terus kita lihat bagian belakang dari TRD ini. Dan di sini juga udah ada spoiler nih ya. Jadi kesan sportinya itu ada ya pasti, karena di sini tipe tertingginya TRD-S. Oke, berikutnya, dan yang sayangnya dari Agya ini itu adalah belum ada handle untuk ini ya, untuk membuka pintu ini ya. Jadi kalau kita buka pintu kita harus pakai ini, pakai kunci. Nah, dan jarak tempatnya juga agak sempit di sini nih ya, hanya muat jari nih. Nah kita harus buka seperti ini. Oke, kita lihat dalamnya. Nah untuk dalamnya ini juga cukup luas. Di sini kira-kira ini muat sampai 4 galon. Menurut gua dari LCGC yang lain dan setara dengan tipe-tipe ini, Agya ini paling luas belakang ini ya, kabin belakang ini ya. Bagasi belakang ini cukup luas. Kalau komparasi sama Brio itu Brio itu mungkin 3 Brio dijajar, tapi ya 3 dijajar. Kalau ini 4, ini muat, ini luas. Ini cukup luas di kelas LCGC ya. Sayangnya ini tadi ya, di sini belum ada handle untuk bukanya. Oke, berikutnya terus kita lihat dalam dari mobil ini. Oke, untuk bagian dalamnya seperti ini ya, Agya tampaknya seperti ini. Agya ini belum bisa diatur ya untuk ketinggian supirnya, setirnya ini. Dengan kalau yang Brio ya kompetitornya itu udah bisa dinaik turunin. Ini sayangnya nggak bisa dinaik turunin. Cuma untuk kenyamanannya ya oke lah ya. Ini kalau gua longin nih masih panjang ininya ya. Untuk legroomnya ini masih lumayan lah. Oke. Terus, nah di sini untuk headrestnya ini kurang nyaman bagi gua ya. Nih, jadi ini nggak bisa diatur ketinggiannya karena ini permanen. Untuk headrestnya ini ya seperti ini. Jadi kurang nyaman kalau kita bepergian jauh. Terus di sini ya yang gua bilang tadi, jadi Agya ini semua ini tombol-tombolnya ini sudah seperti bukan LCGC lagi. Udah ada mirroring mirror di sini untuk pengaturan spion. Terus untuk fiturnya juga di sini udah ada AUX, udah ada USB, udah ada AC juga di sini. Sayangnya masih puteran, AC-nya belum digital. Terus untuk tombol di sini pengaturan juga belum ada. Tapi untuk tipe facelift, tipe di atasnya ini, tipe setelah ini ya 2017 ke atas itu sudah ada untuk pengaturan tombol di sini nih. Terus di sini juga udah ada filter AC. Jadi insya Allah ini bersih ya dari debu-debu AC. Udah ada filternya. Terus bagian headrest belakang ini udah bisa diatur untuk ketinggiannya, naik turunnya udah bisa seperti mobil pada umumnya ya. Ini gua coba. Nah seperti ini. Jadi ini bisa diatur ketinggian untuk kepala kita. Cuma kalau yang depan ini memang belum bisa ya, sayang banget depan belum bisa. Jadi permanen seperti ini. Jadi kurang nyaman kalau kita bepergian jauh. Oke, jadi itu tadi review singkat dari gua tentang
LCGC Agya ini. Terus satu lagi kelemahan ya dari Agya ini yang gua alami dan gua searching banyak banget yang mengalaminya, yaitu RPM-nya suka naik sendiri. Kita nggak gas tapi sensornya itu RPM-nya naik, RPM-nya tinggi. Itu pada umumnya memang gua lihat di mana-mana Agya itu penyakitnya itu yang selama ini gua make dan gua lihat di komunitas penyakitnya itu. Nanti gua mau buat video tentang gimana cara mengatasinya. Oke, tunggu aja ya. Dan itu aja ya. Jadi tadi kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya pasti kalau Toyota LCGC ini harga jualnya ini masih tinggi. Kita sekarang mungkin sekitar 90 sampai 95 itu di tahun 2015. Terus kekurangannya yaitu tadi LCGC pasti ya banyak banget kekurangannya. Ya kalau ini di tol ya agak limbung sedikit lah. Terus kedepan kabin dalam itu ya kurang kedap, jadi masih ada suara-suara dari luar seperti itu. Terus dari bahannya semua juga dari bahan dalam ini ya, interior dalamnya ini banyak yang masih plastik. Ya karena LCGC ya dengan harga yang segitu ya apa yang mau diharapin, tapi tetap kalau lo pakai ini gue jamin lo enak lah ya, nggak nyesel karena kemana-mana dengan ongkos yang lebih murah, dengan bahan bakar yang lebih irit, pasti nggak jadi beban buat pikiran kita. Oke, itu aja review dari gua, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.